Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 dengan tema Allah yang berbela rasa dan membebaskan. Untuk mengulik teks Keluaran 4 ini telah hadir bersama saya, hadir via Zoom, ada Ibu Penatua Ageta Putri Awijaya. Ibu Ageta, apa kabar? Baik, Kak Tika, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber Ngulik Alkitab ya. Sama-sama. Sahabat, Ibu Penatua Ageta Putri Awijaya saat ini melayani di basis pelayanan GKI Bandar Lampung. Sahabat YKB, program Ngulik Alkitab yang kita ikuti ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia, bisa dengan memberikan respons ataupun pertanyaan di sana. Seperti biasa kita akan awali ngulik kita ini dengan berdoa, dipimpin oleh Ibu Penatua Ageta. Silakan Ibu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang mengajarkan kami untuk berkarya bagi orang lain, pada hari ini kami kembali datang kepadamu dan kami mohon Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami semakin semangat, semakin bersuka cita untuk mengerjakan karya-karya Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan belajar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 dari studio, dan para sahabat tentu saja dengan Alkitab masing-masing. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Ibu Ageta juga ya dari Bandar Lampung ya? Ya. Oke, kita mulai. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya dan menangkap ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya.
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu dan yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, demikian teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Langsung ke Ibu Agatha nih. Teks yang kita ulik seperti saya baca barusan ini Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kalau kita perhatikan ini berbicara tentang pengutusan Musa, khususnya bicara mengenai tanda-tanda yang diberikan padanya terkait pengutusan itu. Nah, bagaimana atau dari mana kita memulainya supaya kita mendapatkan pemahaman yang baik mengenai ini, Bu? Silakan. Ya, betul kata Pendeta Tika ya tadi bahwa ini pasal 4 dan ini bukan awal dari cerita. Dan mungkin untuk bisa memahami cerita keseluruhannya kita agak mundur sedikit ya. Dari mana kisah ini bermula? Kalau orang seringkali baca Keluaran itu langsung menduga bahwa kisah ini adalah tentang Musa. Karena dari awal Keluaran sampai akhir itu yang diceritakan adalah kisah hidup dan kepemimpinan Musa begitu. Tapi pada pasal 4 ini sebenarnya kita disadarkan akan hal yang lain, bahwa sebenarnya cerita di Keluaran ini bukan tentang Musa loh. Dan kalau kita menduga itu tentang Musa, bukankah harusnya awal ceritanya tuh dimulai dari kehidupannya Musa? Dan itu terletak bukan di pasal 1, tapi di pasal 2. Dan dengan demikian kita bisa mendapat bahwa ceritanya ini memang bukan tentang Musa. Tapi cerita ini tentang apa sih? Nah, untuk bisa dapat itu kita perlu lihat di pasal 1-nya. Di pasal 1, kalau tadi kita baca, kalau nanti kita baca bersama ya di rumah, misalnya kita penasaran gitu mau mundur, ini adalah cerita tentang penderitaan bangsa Israel. Kak Tika boleh bantu baca Keluaran 1 ayat 10. Baik, Keluaran 1 ayat 10 saya bacakan. Mari. Baik, Keluaran pasal 1 ayat 9 dan 10, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ya, jadi dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu penindasan. Penindasan itu kan berarti kekerasan yang disistematisasi ya, yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada Israel, dan dalam hal ini bentuknya genosida. Dibuat supaya bangsanya itu nggak lagi bertambah banyak. Dan yang menarik sekaligus menyedihkan sebenarnya, di ayat 10 dikatakan bahwa mereka mau bertindak dengan bijaksana. Dan cara bertindak bijaksananya adalah dengan memusnahkan bangsa lain. Itu berarti genosida yang dilakukan bangsa Mesir itu dianggap sebagai tindakan yang bijaksana pada saat itu. Dan ternyata memang bangsa Mesir mengeksekusi genosidanya mereka itu dengan sangat mengerikan ya. Di awal kalau kita mau telusuri pasal 1, kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu pertama-tama diminta untuk melakukan kerja paksa. Dan mereka diminta melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit di medan-medan yang tidak mudah juga gitu, di padang. Padahal orang biasanya kan kerja di perkotaan pada zaman itu ya. Nah, jadi bagian yang susah-susah itu diberikan ke bangsa Israel. Dan dengan kerja paksa diharapkan mereka akan berkurang jumlahnya, entah karena penyakit, karena bisa jadi cedera di tempat kerja. Jadi diharapkan memang mereka jumlahnya berkurang karena pekerjaan yang berat itu. Tapi ternyata nggak berkurang, akhirnya mereka memutuskan kebijakan yang kedua, yaitu setiap perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, perempuan Ibrani yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya harus dibunuh. Jadi yang diutus mengeksekusi kebijakan kedua adalah bidan-bidan. Tapi yang menarik para bidan di sini, mereka orang-orang yang sepertinya masih punya hati nurani ya. Jadi entah dengan cara apa, bisa jadi mereka mengajarkan para perempuan Ibrani untuk melahirkan sebelum mereka datang.
Atau memang mereka berbohong kepada Firaun, tapi menurut saya bohong itu kayaknya terlalu berisiko ya. Kemungkinan sih yang pertama yang mereka lakukan. Dan akhirnya bayi laki-laki Ibrani itu bisa lahir dengan selamat. Dan ternyata Firaun tidak putus asa gitu. Dia masih melakukan kebijakan yang ketiga, yaitu membuang para bayi laki-laki yang lahir ke Sungai Nil. Dan oleh karena itulah Musa ketika sudah lahir dan berumur 3 bulan dihanyutkan ke Sungai Nil. Jadi itu sebenarnya praktik lain dari membuang, karena ibunya nggak tega, jadinya bukan dilempar begitu, tapi dihanyutkan. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain untuk Musa, yaitu Musa diangkat oleh putri Firaun dan tinggal di istana, tapi dengan mempertahankan identitasnya sebagai orang Ibrani. Begitu awal ceritanya. Oke, jadi Musa ini lahir di tengah situasi penindasan dan tanda kutip kebijaksanaan yang dilakukan oleh Mesir pada saat itu. Oke, jadi penindasan, perbudakan menjadi konteks dari pengutusan Musa yang kita ulik pada Keluaran 4 saat ini ya. Nah, Bu Agatha, bagaimana respons Allah melihat keadaan Israel yang menderita, ditindas begitu rupa, bahkan diupayakan untuk lenyap begitu, genosida tadi. Apa respons Allah melihat dan mendengar situasi dan kemudian seruan Israel kepadanya? Ya, respons Allah ini sebenarnya menarik gitu ya, karena di Keluaran yang di pasal berikutnya kita melihat bahwa ternyata Allah bukan tinggal diam gitu. Allah justru mendengar seruan bangsa Israel dan kemudian dia memperlihatkan keprihatinannya. Jadi Allah di sini digambarkan sebagai Allah yang bukan diam saja melihat penderitaan umatnya. Terlebih dia mengingat perjanjiannya kepada Israel. Dan memang seringkali bagian ini jadi dianggap membuat Israel itu seperti umat pilihan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perjanjian lama secara keseluruhan, bahkan ketika si umat pilihan ini pun yang melakukan ketidakadilan, Allah pun menghukum mereka gitu. Jadi sebenarnya Allah lebih ada prihatin pada ketidakadilan yang terjadi. Nah, di situlah sebenarnya pemanggilan Musa itu muncul gitu. Jadi kenapa Allah memanggil Musa itu pertama-tama ya karena memang keprihatinan Allah terhadap bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami penindasan tadi kan. Jadi dengan keprihatinannya itulah akhirnya Allah mengutus Musa dengan cara di bagian sebelumnya kita bisa lihat ya, Allah menurunkan malaikatnya ke dalam bentuk semak yang tidak terbakar. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini, Allah itu ternyata bukan Allah yang diem-diem aja gitu ya. Kita bisa menemukan justru sisi lain dari Allah. Kalau kita lebih sering mendengar Allah itu maha kuasa, kemudian kekal dan nggak terjamah, tapi sebenarnya di dalam kisah-kisah perjanjian lama tuh kita bisa menemukan bahwa Allah itu tidak digambarkan demikian. Justru Allah tuh punya perasaan, punya kaki, punya punggung, bisa memunggungi kan ya. Terus punya wajah, menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam berkat kan kita selalu begitu. Allah itu seperti satu persona, satu pribadi. Dan oleh karena itu Allah bisa membuat keputusan, bisa menarik kembali keputusannya, bisa kecewa, bisa menyesal, bisa marah, bisa prihatin. Dan dalam hal ini keprihatinan Allah itulah yang sebenarnya jadi tema utama dari kitab Keluaran, begitu Kak. Oke, keprihatinan Allah menjadi tema dalam kitab Keluaran. Oke, berarti kalau saya bahasakan begini bahwa Allah merespons penderitaan dan seruan Israel. Ia berempati atau prihatin kepada mereka, dan tidak hanya itu, Allah yang persona ini bahkan turun tangan untuk menyelamatkan Israel. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama saya, Pendeta Mistika Hulu, dan juga dengan narasumber kita, Ibu Penatua Agatha Awijaya. Pada para sahabat yang baru saja bergabung, saya informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Tema kita, Allah yang berbela rasa dan membebaskan. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Ibu Agatha, memanfaatkan waktu kita di segmen kedua ini. Tadi di penghujung segmen pertama, Ibu Agatha menjelaskan bahwa Allah itu mendengar dan memperhatikan penderitaan Israel dan ia berempati pada mereka. Bagi saya ini menarik ya Bu Agatha. Kenapa? Karena kita kenal ya Allah itu digambarkan besar, kudus, jauh, super lah ya. Nah, tapi Allah ini mau peduli pada orang-orang yang sekumpulan orang begitu. Nah, yang menarik adalah saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana wujudnya Allah menunjukkan kepeduliannya pada Israel ini. Oke, ya. Tadi di segmen pertama saya udah menjelaskan ya bahwa tradisi Yahudi itu melihat Allah itu bukan sebagai sosok yang nggak berwujud, tapi seperti sosok pribadi gitu, bisa punya wajah, punya punggung, punya kaki, dan bisa juga marah, kecewa, dan menyesal, bisa memutuskan sesuatu, dan bisa berempati. Dan kalau kita lihat di kitab Keluaran, Kak Tika, kita melihat juga bagaimana empati Allah itu terwujud bagi Israel, tepatnya itu di Keluaran 2 ayat 24 sampai 25. Boleh minta tolong Kak Tika untuk bacakan. Baik, Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi di sini terlihat sekali ya bagaimana Allah itu dilihat sebagai pribadi. Dia bisa mendengar dan dia bisa mengingat perjanjiannya, dan juga dia bisa melihat bagaimana orang Israel itu menderita. Jadi ini seperti Allah pertama-tama tuh mendengar suara erangan Israel dulu, kemudian dia melihat apa yang terjadi. Dan setelah melihat apa yang terjadi dan memperhatikan, barulah Allah sampai pada kesimpulan bahwa oh, umatku ini menderita gitu. Dan oleh karena itulah Allah memanggil Musa. Dan ini bertentangan dengan tadi pemahaman Allah yang kayaknya udah nggak ada kaitannya lagi begitu ya dengan ciptaannya. Nah, berkaitan dengan ini ada sebuah film yang menarik yang saya pernah tonton gitu, judulnya Nobody's Looking. Jadi ini film yang agak filosofis begitu ya, tentang para malaikat yang disebut angelus. Jadi kalau kita membayangkan malaikat itu terbang-terbang di langit, di film ini malaikatnya itu kerja di sebuah perusahaan begitu. Dan perusahaan itu memastikan para malaikat itu menolong manusia setiap kali kita sedang dalam masalah. Jadi misalnya kita lupa matiin kompor, kemudian ada sesuatu yang jatuh di dapur, dan kita melihat, oh ternyata saya lupa matiin kompor tadi. Nah itulah kerjaannya para angelus itu, para malaikat itu. Dan itu mereka digilir begitu ya tugasnya. Dan di dalam menjalankan tugas itu, ada 4 aturan yang mereka tidak boleh langgar. Salah satu aturannya itu adalah mereka tidak boleh masuk ke ruangan bos. Dan bosnya itu tidak lain adalah Tuhan gitu. Kenapa mereka nggak boleh masuk? Karena di film itu digambarkan si bos ini sibuk sekali membuat rencana bagi kehidupan manusia. Kita sering dengar ya Tuhan punya rencana, dan itu yang dipakai di film itu gitu. Jadi si bos ini sibuk bikin rencana, akhirnya malaikat-malaikat nggak boleh masuk.
Tapi suatu kali ada satu malaikat yang penasaran dan dia masuk ke dalam ruangan itu dan dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena ternyata di ruangan itu tidak ada satu orang pun. Ternyata di ruangan itu hanya ada mesin yang digerakkan oleh seekor hamster yang lari-lari gitu. Dan karena terkejut dengan apa yang dia lihat, dia cerita ke teman-temannya dan mereka kecewa karena menurut mereka Tuhan itu jadinya cuma menciptakan dunia ini kemudian ditinggalin. Dan paham ini adalah paham yang berkembang pada zaman pencerahan sebenarnya yang disebut dengan deisme. Itu seringkali juga mempengaruhi kita sampai hari ini, apalagi banyak gereja-gereja Protestan lahirnya itu pada masa pencerahan gitu ya. Jadi kita sering melihat Allah itu kekal, maha kuasa, maha kudus, dan jauh seperti tadi kata Katika. Jadinya kita mau menggapai Allah itu sulit. Padahal kita disadarkan begitu dari tradisinya orang Israel bahwa yang duluan menggapai kita itu Allah. Dan bagaimana cara Allah melakukannya dengan berbagai cara, diantaranya di dalam Keluaran tadi kita melihat Allah itu mendengar seruan kita, seruan umatnya pada saat itu Israel, kemudian dia memperhatikan dan dengan kesimpulan yang diambil Allah bukan cuma ngerasa jadi mereka menderita ya ampun kasihan, enggak seperti itu, tapi Allah taking action dengan memanggil Musa untuk membebaskan mereka karena Allah begitu resah dengan ketidakadilan. Begitu Kak. Baik, Allah bukan sosok yang jauh, yang tidak dapat disentuh, yang hanya sekadar prihatin, tetapi Allah sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar, dan mengambil bertindak begitu. Dan pemanggilan Musa adalah bukti bahwa dia peduli pada penderitaan Israel. Baik, Allah prihatin kepada Israel. Itulah kenapa dia memanggil Musa. Jadi artinya pemanggilan Musa ini adalah untuk sebuah misi begitu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin melihat pada teks kita Keluaran 4 ini begitu ya. Nah, Allah memanggil Musa dan memberikan sebuah tanggung jawab, dan kita tahu kelak ini tidak mudah ya. Nah, pertanyaan saya ke Bu Pendeta, ke Bu Agiata nih, bagaimana kemudian Musa merespons panggilan Allah atas dirinya itu? Apakah ia oke Tuhan siap nih, atau apa sebenarnya yang dilakukan oleh Musa? Begitu atau gimana Bu Agiata? Iya, kalau Allah langsung oke, kayaknya pasal 4 ini nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Kemarin kita cuma sampai pasal jadi lebih singkat ya, mungkin pasal 39 udah ending, udah happy ending gitu. Sayangnya ternyata meminta Musa menjalankan misi itu nggak semudah itu ya. Dia ternyata tipe orang yang cukup challenging. Nggak tahu dengan Katika ketika membaca ini, kira-kira perasaan Katika gimana? Kalau saya sih rada-rada jengkel gitu ya Kak ya. Sama sih, jadi Tuhan udah nyuruh, tapi ya inilah Tuhan yang punya sumber kekuasaan segala-galanya. Dia harus bilang, enggak deh Tuhan, saya tadi mencatat nih ya, saya baca lagi nih ya, nanti sebelum Ibu kita menjelaskan, ayat 13 loh, ini cukup ngeselin, saya coba baca ya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Padahal Tuhan lagi ngutus dia loh, kan dia belin. Bener, betul Kak. Jadi dia kayak mencari segala alasan gitu ya. Ini ibaratnya nih kalau jadi Allah tuh seperti salah satu anggota keluarga yang seluruh keluarganya tuh disekap di dalam satu rumah dan rumahnya tuh mau dibom. Ketika dia meminta Musa yang adalah penjinak bom untuk mematikan bomnya, ternyata Musa bilang yang lain aja lah. Kan kita yang punya keluarga tuh, hey, Anda ini penjinak bom loh gitu ya. Anda ini pemimpin gitu, tapi kenapa diminta untuk memimpin malah nolaknya, alasannya macam-macam. Dan memang betul Allah seresah itu gitu. Dan Musa membuat Allah jadi semakin resah. Dan ternyata responsnya Musa ini, begitu dia nolak gitu ya dengan alasan yang macam-macam, itu nggak membuat Allah langsung menyerah gitu. Itu yang menurut saya semakin menarik. Kan bisa aja Allah bilang, oh ya udah oke, saya bisa loh mengutus yang lain. Tapi ternyata Allah mencoba untuk memahami juga perasaannya Musa. Jadi Allah nih super duper empatis gitu, baik pada bangsa Israel maupun juga pada Musa.
ternyata dia nanya, oke, apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan ternyata dia melihat, oh Musa ini kan dulunya juga pelarian ya, mungkin masih ada traumanya mungkin masuk ke Mesir. Dan akhirnya Allah memberikan tanda. Tandanya itu ada 3 ya kalau kita lihat di sini. Dan ketiga tanda ini memang diberikan Allah untuk memperlengkapi Musa untuk menjalankan misinya. Oke. Jadi Musa ini apa ya? Dipanggil untuk misi oleh Tuhan, tetapi dia kalau di zaman kita sekarang dia ngeles ya supaya dia nggak diutus begitu. Nah, dia khawatir tidak sanggup, dia khawatir ditolak oleh Israel. Saya kira ini menarik ya. Kenapa? Bahwa kelak kita akan tahu bahwa Musa ini adalah pemimpin besar umat Israel, bahkan dunia mengakuinya dalam jajaran kepemimpinan pemimpin besar begitu ya. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa orang sekaliber Musa, seperti Musa begitu, ia tidak menutupi bahwa dia ragu akan kemampuannya. Dia tidak pura-pura, oh kayak Tuhan saya bisa begitu ya gitu. Nggak begitu gitu. Tapi ini berarti jujur mengakui, menyadari diri itu ada juga di dalam diri Musa itu. Nah, untuk kita menjadi penguatan bagi kita yang kadang dipanggil dalam pelayanan begitu ya. Nggak bisa, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ngomong seperti Musa begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana Allah meresponi sikap atau kekhawatiran Musa ini? Ya, jadi sisi baiknya Musa betul sih tadi, bahwa dia mengakui gitu ya. Kita kan seringkali pokoknya kalau dikasih tugas yang kira-kira prestisenya bagus gitu, kita akan bilang siap dulu, nanti urusan gimana ngerjainnya bingung sendiri, nah itu belakangan gitu. Tapi Musa nggak demikian. Dan ternyata Musa yang menjawab demikian direspons juga dengan penguatan dari Allah gitu, berupa 3 tanda tadi ya. Yang pertama itu kan tongkat yang jadi ular. Kalau beberapa penafsir mengatakan itu memang karena Allah hanya memilih benda yang paling dekat di situ, karena itu kan di padang begitu ya, nggak ada benda yang terlalu spesifik. Adanya tongkat ya, tongkat itulah yang dijadikan mujizat. Tapi sisi lain ada juga yang melihat bahwa tongkat yang berubah jadi ular itu mau menggambarkan bahwa Musa tuh diberi otoritas, karena orang-orang Mesir tuh percaya kalau lambang ular itu adalah lambang otoritas. Makanya di kepalanya Firaun itu kan gambarnya ular ya. Nah, jadi dari situlah akhirnya tongkat itu diubah jadi ular. Dan tangan yang kusta itu juga demikian gitu. Jadi orang-orang Israel kan percaya bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Ketika Musa bisa memasukkan tangannya ke dalam jubah dan keluar jadi kusta, lalu masuk lagi jadi sembuh, itu memperlihatkan bahwa memang Allah lah yang dia temui di dalam semak itu gitu. Dan diharapkan orang Israel jadi percaya pada Musa. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik. Ini kan mujizatnya belum kejadian ya. Allah cuman berkata bahwa kalau memang mereka nggak percaya dengan 2 tanda itu, oke lah, kita ambil air dari sungai Nil dan itu akan berubah jadi darah. Ini memperlihatkan bahwa Allah tuh sampai melihat juga kematian para bayi yang dilemparkan ke sungai Nil. Kan ketika bayi-bayi itu dibuang kan ya mereka mati di sana gitu, dan kita nggak bisa membayangkan juga ya apakah keadaan sungai Nil dulu penuh dengan bayi-bayi mengambang begitu, atau mungkin sudah banyak darah juga yang terlihat. Nah, pada saat itu Allah mengingat bayi-bayi yang mati dilemparkan ke sungai Nil, dan oleh karena itu dibuatlah tanda yang ketiga, bahwa air di sungai Nil itu berubah jadi darah, untuk mengingatkan para penguasa bangsa Mesir bahwa mereka telah membunuh orang-orang di sungai Nil. Baik, berarti ketiga tanda yang diberikan kepada Musa ini tidak hanya sekadar sebuah tanda begitu ya, tapi ada semacam simbol di baliknya. Saya tadi tertarik Bu Agiata mengatakan bahwa Tuhan memberikan tongkat digunakan oleh Musa, ada yang terdekat, sementara Ibu Agiata menjelaskan, jadi ingat bahwa apa yang ada pada kita sebenarnya dapat digunakan Tuhan, apapun sederhana apapun, untuk bisa menjadi alatnya supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Bu Agiata, Allah memberikan 3 tanda pada Musa untuk memperlengkapinya dalam tugas yang oleh Musa diragukan dapat dilakukan. Tongkat menjadi ular. Kemudian kedua bahwa tangan yang
penyembuhan tangan yang terkena kusta. Dan ketiga tadi itu menarik sekali, memang betul bahwa Allah mengingat para bayi-bayi yang di sana di Sungai Nil sehingga kemudian nanti mujizat air menjadi darah itu. Nah, apa maksud Allah memberikan hanya ketiga ini? Apa maksud Allah memberikan ketiga tanda yang spesifik ini kepada Musa? Kan bisa yang lain sebetulnya kan? Tapi tiga tanda ini, kenapa? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, tadi kan Musa itu kan argumennya dia atau ngelesnya dia itu kan takut bangsa Israel nggak percaya. Dan dengan demikian tanda-tanda yang dihadirkan Allah itu adalah tanda-tanda yang tujuannya membuat bangsa Israel percaya, gitu, gaining trust buat Musa sebagai pemimpin. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang Allah berikan itu tepat seperti yang dibutuhkan Musa. Cuma pada akhirnya kita lihat juga ya bahwa ternyata Musa masih ngeles gitu ya. Sampai akhirnya Allah tuh jadi kayak setengah nyuruh gitu. Ya udah pokoknya sekarang kamu ambil tongkatnya, kamu pergi datang ke Harun, terus tenang aja, pokoknya nanti saya ikut kamu akan disertai. Bahkan pas kamu ngomong pun saya yang akan ibaratnya yang akan ngerangkai kata-katanya buat kamu. Sekarang pergilah, tongkatnya jangan lupa dibawa. Jadi kayak gitu kan. Karena Musanya itu nggak pede. Iya, karena Musanya juga udah kayaknya ibaratnya dikasih tahu dengan cara yang dialogis tuh masih ketakutannya tuh masih lebih besar. Akhirnya jadinya Allah guidingnya begitu ya. Tapi menarik banget, Allah jadi kayak mama-mama yang udah pokoknya kamu tenang aja, nanti mama yang beresin gitu ya. Saya sih melihat Allah jadi seperti itu gitu. Oke, jadi menarik bahwa Allah seperti ibu ya, dan kita juga mengenal Allah memiliki sifat ibu. Jadi dia merangkul kekhawatiran, keresahan Musa, karena tugas itu juga kita harus akui tidak mudah sebetulnya memimpin sebuah bangsa besar, terutama secara khusus berhadapan dengan Firaun yang menindas mereka sedemikian lama. Baik, Allah memberikan tanda penyertaannya kepada Musa baik dalam bentuk tongkat yang menjadi ular, kemudian penyembuhan tangan yang terkena kusta, dan kemudian nanti air Sungai Nil yang menjadi darah dan seperti itu. Nah, namun kita tahu tadi barusan Bu Geta mengatakan Musa masih saja menolak gitu, dan itu membuat Allah murka. Kenapa Allah murka? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama narasumber kita Ibu Penatua Geta Awijaya. Kita
masih mengulik Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17, dan tema kita adalah Allah yang berbela rasa dan membebaskan. Saat ini kita sudah berada di segmen ketiga, segmen terakhir, namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita tinggal satu segmen, jadi saya langsung manfaatkan ini dengan langsung bertanya kepada Ibu Agatha. Ibu, tadi di segmen kedua sudah Ibu menjelaskan juga bahwa Allah memanggil Musa untuk diutus membebaskan bangsa Israel. Dia berhadapan dengan Firaun tentu saja dan juga dengan umat Israel. Tetapi Musa menolak Musa menolak perintah Allah gitu. Sebenarnya penolakannya ini juga bukan penolakan asal menolak, tapi sebetulnya dia menyadari siapa dirinya, bahwa dia ini tidak pandai berbicara seperti itu. Jadi kan sebenarnya ini kejujuran ini penting ya, mengakui keberadaan diri sendiri kan penting ya Bu sebetulnya ya. Nah, tetapi penolakan Musa yang lahir dari kesadaran akan siapa aku begitu, toh tetap saja membuat Allah murka Bu. Nah, kenapa Allah murka? Ini loh kejujuran loh ini mestinya. Iya. Biasanya kan padahal kalau kita udah jujur ya harusnya jangan dimarahin gitu ya. Apalagi bahwa kita jujur tentang betapa kita tidak bisa gitu ya. Masa sih Allah setega itu gitu. Dan kadang yang begini juga suka kita pakai buat nodong orang kan. Kalau nggak mau, misalnya kita minta seseorang untuk melakukan pelayanan gitu ya. Terus dia nggak mau, oh saya nggak bisa nih. Misalnya saya nggak pintar nyanyi atau saya sibuk gitu. Kita bisa pakai ayat ini lagi, jangan-jangan nanti Allah marah loh. Itu nggak begitu juga ya Bapak Ibu. Jadi kenapa Allah marah? Nah ini menarik. Pasti ada alasan yang jelas kan. Ada alasan yang juga cukup berbobot harusnya. Yang membuat Allah sampai marah. Nah, kenapa Allah marah? Mungkin kita perlu balik lagi ke pasal 2 tadi ya, pasal 1 dan pasal 2. Kita perlu melihat betapa Israel itu pada saat itu sudah dalam posisi yang sangat-sangat menderita. Jadi di awal ketika raja yang memberikan kebijakan itu benar-benar menindas bangsa Israel, bahkan mau memusnahkan mereka, itu aja mereka sudah menderita. Dan ternyata begitu raja itu meninggal kan muncul raja yang baru tapi kebijakannya masih demikian gitu. Bayangkan ini berarti Israel ini udah 2 generasi nih mengalami penindasan. Dalam situasi yang begitu mereka berseru kepada Allah, dan seruan ini kan juga bukan seruan yang main-main. Sampai Allah sendiri resah gitu. Kayak udah nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Ya karena memang Allah juga bukan Allah yang pura-pura nggak tahu ya. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika Allah meminta Musa dan Musa nggak mau, itu Allah murka karena menurut Allah pastinya penderitaan bangsa Israel ini juga bukan penderitaan yang masih bisa ditunda untuk ditolong gitu. Kalau Musa memang merasa keberatan karena ketidakmampuannya, oke. Tapi apakah karena Musa tidak mampu, kemudian bangsa Israel yang sudah 2 generasi dianiaya ini harus diabaikan? Kan itu juga bukan cara Allah menyelamatkan ya. Maksudnya Allah pasti juga ngeberatin gitu ya, ngeberatin Israel istilahnya. Dan oleh karena itu menurut saya murka Allah ini memang murka yang sangat amat wajar begitu, yang lahir dari keresahan karena sudah tidak bisa lagi menahan melihat bangsanya itu menderita. Dan apalagi Musa juga sebenarnya adalah orang Ibrani. Jadi dia bukan pihak yang sama sekali nggak berhubungan gitu dengan apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya dengan dia menolong bangsanya ya dia juga sedang membebaskan dirinya sendiri yang adalah bagian dari bangsa Ibrani dari penindasan. Itu menurut saya yang membuat Allah murka. Dan di samping kejujuran Musa yang yang juga perlu dihargai, murka Allah ini juga perlu kita pahami sama-sama ya. Baik, Ibu Agatha, saya kira itu sebuah catatan menarik dan tentu bukan hanya sekadar untuk kita tahu, tapi untuk kita menjadi perhatikan juga bahwa penderitaan umat tidak bisa ditunda begitu. Bagi Allah penderitaan umat itu harus ditolong segera. Umat harus ditolong segera. Jadi ketika Musa dipanggil itu bukan tawaran, tapi memang harus bertindak untuk memberikan pertolongan begitu ya. Baik, Bu Agatha,
kita tadi sudah saya sampaikan bahwa ini di segmen terakhir begitu. Nah, dari panggilan dan pengutusan Allah terhadap Musa untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan penindasan yang beberapa generasi itu, bahkan tadi Ibu menyebutkan bahwa ini ada ancaman genosida, dan kita tahu Allah tidak menghendaki umatnya hilang dari dunia ini begitu, karena kehidupan bagi Allah sangat berharga dan kita diutus memelihara kehidupan begitu. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Saat ini kan kita mengulik Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17, tema kita Allah yang berbela rasa dan membebaskan, dan dalam menunjukkan bela rasa itu Allah memanggil seorang bernama Musa. Nah, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita, karena kita tahu juga bahwa kita juga hadir di dunia ini tentu karena misi Allah, bukan sekedar ada begitu saja ya. Bukan hanya sekedar bahwa kita di era media sosial yang penting kita bisa menunjukkan eksistensi kita di media sosial. Tidak seperti itu, tapi Allah mengizinkan kita hadir di dunia ini karena ada misi yang masing-masing, apapun itu harus kita lakukan. Nah, jadi dari Musa apa yang bisa kita pelajari, Bu Agatha? Oke. Yang pertama yang jelas dari Keluaran pasal 4 ini ayat 1 sampai 17, kita kembali diingatkan bahwa ternyata sosok utama yang berperan dalam membebaskan Israel itu adalah Allah sendiri. Karena Musa ternyata banyak nggak maunya. Ya kan? Nggak mau berapa kali dia di dalam teks ini gitu. Tapi ternyata semangat dari Allah gitu ya, bahkan hal-hal yang Allah sediakan untuk menguatkan Musa itulah yang pada akhirnya membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel bukan hanya keluar dari tanah Mesir, tapi sampai hampir masuk ke tanah perjanjian sebelum akhirnya digantikan Yosua. Dan yang kedua, yang mungkin masih ada kaitannya juga dengan ketidakmauan Musa ini adalah bahwa ternyata yang seringkali membuat kita terdorong untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, itu bukan urusan kita mampu atau tidak mampu, karena Allah pasti memperlengkapi. Tapi itu lebih kepada sudahkah kita punya visi yang sama dengan Allah. Seperti Musa misalnya, kalau menurut saya, dia itu kan meskipun dulunya bangsa Ibrani yang tinggal di Mesir, dia udah lari ke Midian. Dan dengan demikian dia udah aman, meskipun bangsanya belum. Dan ketika Allah resah dengan situasi bangsa Israel di tanah Mesir, Musa kurang relate kayaknya, karena dia udah nggak tinggal di sana begitu ya. Berbeda dengan ketika Musa masih tinggal di sana dan mengalami juga apa yang dialami oleh bangsanya. Mungkin bahkan ketika dia belum diperlengkapi oleh Allah, bisa jadi dia yang mengajukan diri duluan, karena visinya dia dengan visi Allah tentang bahwa mereka itu harus bersama-sama menyelamatkan Israel itu udah sama. Dan demikian juga dengan kita gitu. Seringkali yang membuat kita bisa bertahan melakukan misi Allah meskipun itu berat gitu ya. Mungkin kita di pekerjaan kita mengalami ibaratnya diskriminasikah atau hal-hal yang tidak adil gitu. Tapi kita merasa kita perlu bertahan, itu biasanya bukan karena kita tahu kita sanggup. Tapi karena kita merasa harus ada yang harus dikerjakan di sini, terlepas dari apa yang kita alami begitu ya. Dan itulah yang sebenarnya bisa membuat kita tetap teguh mengerjakan misi Allah di dunia ini. Ketika kita satu visi dengan Allah soal ketidakadilan, soal perdamaian yang harusnya dihadirkan, soal keutuhan ciptaan yang seharusnya diperjuangkan, itu membuat kita pada akhirnya mau tidak mau juga akan mengerjakan apa yang jadi keresahan Allah itu. Dan kemudian yang terakhir, kita melihat juga bahwa ternyata ketika kita diutus, Allah nggak meninggalkan kita sendirian. Bahkan Musa yang merasa tidak mampu, meskipun sebenarnya Musa sudah mendapat banyak privilege gitu ya ketika dia di istana, itu pun masih diperlengkapi oleh Allah dengan 3 tanda, dengan masih dirangkaikan kata-katanya ketika harus bicara dengan Firaun, dengan diberi Harun di sisinya sebagai pendamping yang memimpin bangsa Israel nantinya. Allah memperlengkapi. Dan oleh karena itu seberat apapun yang kita sedang lakukan, yang kita sedang perjuangkan demi menghadirkan kerajaan Allah begitu, demi menunjukkan empati Allah bagi dunia ini, kita nggak perlu takut karena kita diperlengkapi. Baik,
Kita tidak perlu takut karena Allah menyertai dan memperlengkapi kita. Itu penutup dari Ibu Agatha. Ibu Agatha, terima kasih banyak atas kesediaan Ibu menjadi narasumber di Ngulik Alkitab dan penjelasan diberikan kepada kita dalam ngulik ini bahwa Allah berbela rasa dan Allah membebaskan umat yang bertindak, dan bahwa Allah tidak menunggu atau menunda itu nanti tetapi sekarang, dan Dia memilih orang-orang yang dipercayai olehnya. Dulu Dia memilih Musa, berarti bisa jadi kita sekarang ini. Iya, betul Kak. Dan dipilih. apalagi kalau kita lihat situasi diri kita yang sekarang ini ya, maksudnya kita akan sadar bahwa ternyata keadilan itu, maksudnya memperjuangkan keadilan itu kan bukan sesuatu yang berhenti di zaman dulu aja gitu. Sampai hari ini ketidakadilan itu kan masih terjadi. Dan berarti PR kita masih banyak gitu. Apakah kita mau hidup hanya dengan menikmati hidup sampai kita tua kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa, ataukah kita mau memperjuangkan hal-hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini memberi dampak baik bagi generasi setelah kita. Itu kan pilihannya ada di kita gitu ya. Seperti tadi kesimpulan yang sudah saya utarakan itu kan sebenarnya masih relate gitu dengan situasi saat ini. Kalau kita mau perhatikan nih, di beberapa waktu lalu kan ada semacam tweet orang-orang gitu ya, yang kayaknya tuh menekan kelompok-kelompok social justice worker. Nah, itu di satu sisi sebenarnya kita bisa lihat juga bahwa mereka tuh sebenarnya punya kritik, bahwa kadangkala social justice worker itu hanya teriak-teriak tapi nggak melakukan gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dengan kritik mereka akhirnya orang-orang berhenti memperjuangkan keadilan sosial, terus dunia ini mau jadi seperti apa gitu? Apakah kita rela hidup di dunia yang tidak adil secara sosial gitu? Apakah kita mau hidup dengan satu orang yang controlling secara otoriter, kemudian kita semua diperbudak dan hanya dieksploitasi? Kan nggak juga. Jadi PR menghadirkan keadilan tuh masih sampai hari ini masih jadi bagian dari hidup kita gitu. Dan saya boleh menambahkan lagi ya, ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita hayati sama-sama, baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan di gereja gitu. Ketika kita lahir dan hidup di dunia ini, kita nggak bisa bohong bahwa apa yang dunia ini alami itu berdampak juga ke kita. Ketika kita bicara soal diskriminasi misalnya, kita nih bukan orang yang lagi nonton orang yang mengalami diskriminasi, tapi kita juga kan kadang mengalami diskriminasi. Atau ibarat kata kita bicara soal pelecehan seksual gitu ya. Kalau di persentase dikatakan 60% wanita Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual. Dan memang korban itu biasanya merasa itu aib sampai akhirnya malu gitu untuk ngomong itu. Tapi kalau 60% itu kan berarti banyak ya. Maksudnya jangan-jangan teman-teman kita nongkrong atau teman-teman pelayan kita di gereja atau mungkin anggota keluarga kita pernah mengalaminya begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan seringkali jadi luka, jadi trauma buat kita. Dan biasanya luka dan trauma itu bisa membuat kita yang pertama bisa membuat kita jadi orang-orang yang kecewa, beku, marah dengan keadaan gitu, dan akhirnya jadi apatis. Beku tuh maksudnya apatis gitu, yang nggak peduli, dunia ini udah terlalu kejam, saya udah bodo amat deh gitu. Di sisi lain bisa juga kita memilih untuk melihat luka itu sebagai message bahwa ternyata ada yang harus kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mengalami ketidakadilan itu, jangan sampai ketidakadilan itu membuat kita jadi monster berikutnya, jadi pelaku ketidakadilan berikutnya, atau itu membuat kita merasa kita boleh melakukan apa saja karena kita korban, atau kita karena kemarahan kita, ya pastinya ya mengampuni pelaku itu kan pasti sulit, tapi jangan sampai itu berhenti di sana gitu. Dengan apa yang pernah kita alami, baiknya kita melihat itu sebagai pesan bahwa ternyata ada pekerjaan yang harus kita lakukan di dunia ini, dan pada akhirnya luka yang kita terima atau trauma yang kita rasakan itu bisa kita olah untuk jadi berkat buat kehidupan orang lain, buat generasi setelah kita, buat orang-orang yang belum pernah mengalami, jangan sampai mengalaminya. Jadi kapanpun kita merasa kita diperlakukan tidak adil, baiknya kita speak up gitu ya, baiknya kita bicara sehingga
meskipun kita saat itu posisinya korban, tapi keadilan Allah itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Buat saya itu PR gitu. Dan yang terakhir, karena kita melihat bahwa Allah ini ternyata adalah Allah pembebas, liberator gitu ya. Jadi kita juga perlu menghayati diri kita sebagai orang-orang yang baiknya membebaskan orang lain, bukan yang juga menindas orang lain. Baik, iya, Allah membebaskan kita supaya kita juga menjadi pembebas bagi orang lain. Dan saya mencatat apa yang kata Ibu Ageta, bahwa luka-luka yang kita miliki kita harus pulihkan supaya kita tidak menjadi korban yang menjadi pelaku, dan sambil memperhatikan orang-orang di sekitar kita tentu saja menjadi komunitas pemulih supaya seruan yang bahkan tidak diutarakan itu dapat terdengar, dan seruan minta pertolongan itu dapat diupayakan untuk didengar dan kemudian untuk bisa diselesaikan begitu. Ibu Ageta, sekali lagi terima kasih sudah menjadi narasumber dan penjelasan yang diberikan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang saya ingin ulas kembali menjadi pembelajaran bagi kita di Ngulik Alkitab kali ini. Pertama, bahwa Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk melakukan misinya menyelamatkan Israel yang menderita. Jadi kita juga tadi diingatkan bahwa Musa hanyalah alat, sesungguhnya Allah lah yang bertindak untuk menyelamatkan, dan itu berlaku bagi kita. Kita semua juga dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi penyelamat, artinya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan sesama dan ciptaan di dunia ini. Allah bekerja melalui kita. Kedua, bahwa Allah menyertai dan memperlengkapi Musa untuk melakukan tugas yang menurut Musa terlalu berat untuk dilakukan. Demikian juga dengan kita, maka kita jangan menolak ketika kita dipanggil oleh Allah. Mari memberi diri dalam keyakinan bahwa Allah yang memberi tugas adalah Allah juga yang akan memperlengkapi dan akan menolong, akan selalu ada di sisi kita dengan segala cara yang dapat Dia lakukan. 3, Allah adalah Allah yang adil dan Allah pembebas. Ini menjadi peringatan sekaligus bagi kita ya, mengingatkan peringatan bagi kita bahwa kalau kita berlaku tidak adil, mari kita bertobat dari ketidakadilan yang kita lakukan. Atau bahkan ketika kita pernah menindas orang lain dalam bentuk apapun, mari kita bertobat agar dan kemudian kita didorong untuk berlaku adilan, menjadi orang-orang yang mau membebaskan orang lain. Kita meneladani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang adil dan sekaligus orang-orang yang bersedia membebaskan orang yang tertindas. Karena untuk itu telah kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan misinya di dunia ini. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih telah bersama kami dan silakan untuk membagikan link ini kepada banyak orang lain supaya mereka juga diberkati. Terima kasih untuk like yang diberikan sebagai dukungan pada kami, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Kita akhiri ngulik kita kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Ageta. Silakan Ibu. Usai sudah pembelajaran kami hari ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan menyertai kami untuk melakukan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau telah menyertai Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel, dan biarlah diri kami juga terus menjadi orang-orang yang Engkau hadirkan untuk memberikan pembebasan, untuk menghadirkan keadilan bagi sesama kami, dan juga untuk membuat dunia ini penuh dengan perdamaian dan cinta kasih Tuhan. Inilah kami yang menyerahkan diri kami untuk Engkau tuntun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.